ini pastinya yang paling banyak dipelajari itu adalah alkalosis dan asidosis. Tapi jangan lupa ininya juga dipelajari, misalnya pH di cairan tubuh kan 7,35 sampai 7,5. By the way, suaraku kedengaran dengan baik kan? Kedengaran, Kak. Oke, oke. Cairan tubuh kan 7,35 sampai 7,45. Arteri 7,4, di vena itu 7,35 dan lain-lain gitu. Nah, kenapa di setiap bagian ini pH-nya itu berbeda? Apa yang membuat hal itu terjadi? Nah, itu masuk soal besok. Ya, terus lanjut ke ini, bikarbonat dan fosfat. Perbandingan HCO3- dengan H2CO3 itu wajib dihafal. Termasuk yang ini, yang tabel yang kemarin, mana ya tabelnya? Yang ini. Eh, Kalau 7,4 pH-nya, perbandingannya berapa? Kalau pH-nya 7,8 perbandingannya berapa? Kalau pH-nya 7 perbandingannya berapa gitu. Tapi lebih ke yang di 7,4, 7,3 sama 6,8-nya yang perlu diperhatiin. Terus, hmm, kenapa bisa hemoglobin itu disebut sebagai buffer di dalam tubuh kita? Emang dia kerjanya ngapain gitu? Makanya dia disebut sebagai sebuah buffer yang bisa menjaga pH tubuh kita. Karena eh, nanti HB itu bisa berikatan sama ion hidrogen, Mbak. Lihat dari reaksi ini, sebenarnya kemarin aku ada salah menjelaskan ya waktu eh, di apa namanya, di praktikum. Jadi ketika CO2 di tubuh kita bertemu dengan H2O, maka akan terbentuk H2CO3. Nah, si H2CO3 ini otomatis merubah pH tubuh kita kan. Nah, ketika dia merubah pH, eh, untungnya ada si Hb nih. Si Hb ini yang berfungsi untuk menghilangkan perubahan yang dikerjakan oleh si H2CO3. Jadi, efek yang ditimbulkan oleh ikatan CO2 dengan H2O ini dihilangkan oleh H2CO3 gitu. Nah, yang selanjutnya CO3. Tapi kenapa dia bisa secara langsung untuk melakukan pengikatan ini dan merubah ya dan membantu untuk uh, mengusahakan si pH tubuh itu nggak berubah gitu. Kemarin kalau ada yang sama dokter Vero atau tahu sih. Oke, langsung aja kali ya. Jadi hemoglobin itu adalah sebuah protein, bukan karbohidrat, bukan lipid, tapi protein. Nah, protein apa? Protein itu adalah suatu molekul yang punya dua gugus. Pasti kalian sudah tahu gugusnya. Gugus aminnya dan karboksil. Ada yang nanya, kenapa hemoglobin itu bisa disebut sebagai buffer? Karena dia adalah suatu protein yang
Ada 3 soal ya. Baru jangan lupa ini dihafalin ya. HCO3 min normal itu berapa? PaCO2 normal itu berapa? Nanti soal-soalnya itu cenderung ke kasus. Dan kalau kalian juga kemarin ingat waktu dokter Hero bilang salah satu contohnya penerapan asam basa dalam tubuh kita itu pada saat apa? Pada saat muntah, pada saat apa lagi? BAB, diare, pada saat apa lagi? Ya, pada saat kita olahraga gitu. Jadinya terjadi alkalosis, asidosis pada tubuh ketika seorang rutin melakukan olahraga kan tubuhnya bakalan lebih sering mengalami asidosis gitu. Maka dari itu perlu dilakukan eh, kompensasi gitu. Kompensasi kompensasi apa yang sering kita lihat gitu. Ya, eh, kompensasi berarti dia adalah asidosis eh, metabolik gitu ya. Kompensasinya respiratorik berarti asidosisnya metabolik. Ngerti nggak? Enggak. Kak. Paham kan? Oke, kita lanjut ya. Eh, nanti ada juga, pokoknya yang tadi itu eh, CO2 sama HCO3 minnya normal itu berapa harus, ya HCO3 minnya berapa itu harus dihafal. Nanti kayak misalnya dalam keadaan asidosis respiratorik berarti fosfat. Ketika yang fosfat ini menurut kalian yang bisa bekerja sebagai buffer eh, yang mana? Ya fosfatnya sih. Apa sih aku tanya? Kayak ini, pokoknya berarti kan ini dia mengikat H+, berarti dia pada suasana asidosis, makanya dia mengikat H plusnya sehingga si asam itu bakalan menurun gitu. Sedangkan yang H2PO4 ini dia itu mengikat OH-nya sehingga basanya berkurang gitu. Jadi adanya si HPO42 ini, 2 min ini dan juga H2PO4 min ini bakalan membantu dalam proses penjagaan si buffernya. Tapi bukan 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 diingat lagi pokoknya kayak si HPO4 min 2 min ini nama ilmiahnya apa, H2PO4 min ini nama ilmiahnya juga apa gitu. Itu sih. Pokoknya diingat lah nama ilmiah yang dua ini apa.
Misalnya, maksudnya nama ilmiah itu yang ini ya guys, kayak eh, CH3COH namanya asam asetat kayak kayak gitu. Udah sih, udah semua dari PPT ini. Oh, satu lagi. Eh, nah, ini dipahami ya, yang tentang bagaimana sistem ginjal menjadi buffer di tubuh. Hmm, pokoknya kalau kalian tahu di ginjal itu terdiri natrium itu biasanya dalam 200 ml air ada 1 sendok gula dan seperempat sendok eh, garam. Nah, tapi biasanya pengajaran ini nggak diberikan kepada orang tua. Karena apa? Karena kadang kebalik gitu. Jadinya mereka memberikan 1 sendoknya garam dan seperempatnya ini adalah eh, si gulanya gitu. Padahal garam itu kan NaCl. Nah, NaCl itu kan kalau diuraikan jadi Na plus sama Cl min kan. Nah, natrium atau Na plus ini banyak penyerapan. Iya, Kak. Pokoknya dia bakalan kenapa? Iya, betul, Kak. Retensi air kan. Jadinya kita semakin dehidrasi gitu. Malah nggak baik untuk tubuh kita. Nah, eh, nah dengan adanya Na plus ini juga bakalan eh, gimana ya cara yang jelasnya? Kalau aku sebut pasti kesebut. Nanti deh kalau aku udah kepikirannya cara jelasnya. Pokoknya pahamin dulu tentang sistem ginjal ini. Nanti di akhir ingatin aku untuk jelasin itu. Bentar. Selain yang ginjal tadi, ada yang mau ditanyakan dari PPT pertama tadi, guys? Aku tunggu 1 menit ya. Kalau ada yang mau bertanya tentang PPT yang pertama, boleh.
Oke, oke. Kita lanjut ke PPT yang praktikum. Hmm, Nah, ini dihafal. Teori asam sama titrasi dan asam basa menurut si ini apa? Pokoknya itu di PPT yang satu lagi ya. Oh ya, teori asam menurut si ini apa, menurut si ini apa, menurut si ini apa. Yang tiga. Terus ini juga dipahami. Bahwasanya ada yang namanya alfa untuk asam atau basa yang lemah. Di mana nilai alfa itu adalah lebih dari nol kurang dari satu. Ini ini dihafal juga. Yang untuk yang ini kan urutannya yang sebelah sini, yang duluan ini itu sebagai yang menitrasi, sedangkan yang ini adalah yang dititrasi gitu. Ini titrannya, ini titran. Cuma dan basa kuat ini itu ditiadakan ya guys. Itu ada kesalahan karena jadinya perancu. Kalau misalnya sebenarnya bisa benar kalau nggak, karena di sini ada judulnya dia ini sebagai titran atau sebagai titran gitu pokoknya. Tapi kalau oke, nggak ada jawab. Indikator dalam praktikum ini ya kita bisa bilang sebagai penanda karena dia pada untuk itu. Ini indikatornya ya. Bisa dia asam atau basa lemah itu. Jadi kenapa di sini hanya menggunakan dua tetes? Kenapa enggak semau kita gitu? Toh dia hanya sekadar sebagai penanda gitu ya. Ya karena dia itu sama gitu. Ketika penggunaan yang berlebihan, maka juga akan bisa mempengaruhi larutan air gitu kan. Kalian lihat dua berita, tapi kenapa bulan pertama udah keunguan kebalikan terganggunya proses perubahan si pH-nya gitu. Juga kan ya. Nah, kalau begitu lanjut, hmm, udah ada lagi. Oke, jelasin si ginjal. Tadi aku kurang teliti, jadi yang menjelaskannya terlalu jauh, padahal tidak ada sangkut pautnya. Bentar,
min kurang kan. Bagaimana kompensasinya? Proses kompensasinya gitu. Berarti HCO3 min yang berkurang ini diusahakan tidak semakin berkurang. Dengan cara menguraikan si H2CO3-nya menjadi HCO3 min gitu. Berarti H2CO3-nya berkurang, HCO3-nya bertambah setelah kompensasi. Atau itulah proses kompensasinya gitu. Um, ini berbeda dengan prinsip yang your sharing is pause. PPT-nya lihat apa sekarang, guys? Yang gangguan keseimbangan asam basa, Kak. Asidosis metabolik enggak? Enggak. Oh. Ini udah acidosis metabolik. Oke. Jadi ketika dia diare terus-menerus, diabetes mellitus, obat-obat mengonsumsi obat-obatan tertentu, akhirnya HCO3-nya berkurang, maka dalam prosesnya pastinya si HCO3 min ini diusahakan tidak semakin berkurang gitu. Caranya bagaimana? Dengan menguraikan H2CO3-nya menjadi HCO3 min. Jadi HCO3 minnya seiring berproses nanti bakalan bertambah gitu. Nah, pokoknya dihafal aja slide ini. Kayaknya seharusnya kalian bisa menjawab kalau kalian hafal seperti ini. Udah, PPT 1 dan 2 udah. Yang jadi PR sekarang adalah PPT perhitungan. Aduh, gimana ya? Eh, hmm, sebelumnya ada yang PT yang pertama dengan yang kedua. Yang anion gap itu keluar juga, Kak. Hmm, hmm, saya pengecoh, bukan yang jadi jawaban. Oke, makasih, Kak. Oke. Hmm, di PPT perhitungan ini yang teori-teorinya ada masuk ya guys. Jadi tetap dihafal, jangan disepelein. Yang ini stoichiometry paling tidak hafal rumusnya guys. Hafal volumenya, cara cari volume ini nggak dipakai sih. Nggak, ini nggak ada.
volume nggak ada, jumlah partikel nggak ada. Yang dipakai cuma massa dan molaritas. Rumusnya dari yang slide ini. Lanjut, eh, ini ya pengenceran nanti bakalan banyak karena itu menambah prosesnya. Nah ini nggak mungkin lagi kalian nggak hafal kan? eh Jujur aku belum bahas semua soal ini. Kalau ini aku nggak tahu ada nggak ada atau enggaknya. Tapi kayaknya enggak deh. Soalnya asapnya, soalnya yang milih soal kan kami. Jadi kayak seingatku nggak ada soal yang kayak pakai asam lemah atau asam lemah terus eh dicari apa namanya pH-nya. Hanya ada soal titrasi biasa, tapi nanti misalnya dilakukan dulu pengencerannya, baru dari pengenceran ini diambil lagi pengencerannya, dari pengenceran ini diambil, terus diencerkan lagi, terus dititrasi dengan yang lain, terus ditanya airnya, atau nanti dikasih tuh. Udah. Eh, aku pengen spill beberapa soal sih, tapi kayaknya waktu 4 menit di ruangan ini gak cukup guys. Jadi kita tukar ini dulu ya. Tukar tukar apa namanya? Link Zoom dulu. Oke. Ntar aku nanti kirim melalui email link Zoom-nya lagi. Terima kasih, Kak. See you di link Zoom lain.
Yang ini, yang slide ke-9, PPT perhitungan. Nah, pakai rumus yang ini. Terus nanti, udah. Nanti dapat H plus, kok aku malah kasih jawaban? Pokoknya nih, pokoknya pakai perhitungan yang di slide 9 PPT perhitungan. Sama PPT 14. Terus soal selanjutnya itu berbicara tentang jadi ada suatu larutan. Suatu larutan ini bakalan dititrasi. Proses titrasinya ini eh maksudnya bukan proses itu. Percobaannya dilakukan sebanyak 2 kali. Kayak yang kalian lakukan. Jadi, kalian kan 3 kali melakukan. Kalau di soal ini 2 kali melakukan. Jadi bakalan ada 2 kali perhitungan volume yang digunakan. Volume akhir sama volume NaO. Kok volume titrat volume titrat akhir dan titran akhirnya yang menjadi hasilnya gitu. Terus nanti disuruh cari konsentrasi larutan awal. Paham nggak maksudnya soal nomor 4? Suatu larutan dititrasi, berarti kalau yang dititrasi itu kan yang lemah, yang manitrasi itu yang kuat. Terus nanti prosesnya bakalan dilakukan 2 kali. Terus nanti ada yang mau ditanyain? Kalau kayak gitu tuh ngitungnya dari belakang ke depan apa depan ke belakang, Kak? Kan 2 kali. Nanti pakai rata-rata nggak sih? Oh, rata-rata doang. Mm-mm. Banyak soalnya, bentar ya aku cari di inilah di kok di di Google bentar.
Bentar ya, guys. Ini, guys, contoh soalnya itu kayak gini. Nanti SS dulu, terus nanti cari sendiri caranya gimana. Oke, udah di SS? Sudah, Kak. Oke. Ya, 3 soal. Total soal perhitungannya itu ada 8 soal. 5 soalnya aku udah kasih tahu. Lebihnya pasti besok bakalan di-spill. Tenang, yang kali ini baik kok. Ada yang mau ditanyain dari keseluruhannya? Itu soal Mas Iki deh termasuk yang Kak Betsy spill belum? Oh, bentar. Bentar ya. Salah satunya udah. Dua lainnya kayaknya, enggak deh. Soalnya panjang. Malas aku. Ada lagi yang mau tanya? Aku tunggu sampai 21.19. Iya, besok itu pembagian soalnya 9 dari PPT-nya Mbak Pia, sisanya 8 soal. Jadinya totalnya 25 soal, semuanya pilihan ganda. Udah guys, 21.19. Maaf ya kalau aku nggak maksimal untuk ngajar kalian, karena aku pun pribadi masih kurang, bukan kurang, mungkin bisa kalau dipelajarin, cuman aku tidak mempelajarinya dengan baik, sehingga aku kurang bisa untuk menjelaskannya ke kalian. Tapi aku udah berusaha bantu dan kiranya besok bisa berjalan dengan lancar ya. Semangat! Sebelum kita tutup tentirannya, eh, berdoa masing-masing dipersilahkan.